Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus terus memberkati kita. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 6 Maret 2024. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap karya agung-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya akan terus meneguhkan kami untuk beribadah dengan setia kepada Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terdapat di dalam kitab Esra pasal 6 ayat 1-16. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama Saman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar-Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulahkannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Setar-Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar
digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Demikian pembacaan kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Tema yang direnungkan adalah beribadah dengan setia. Kamakaritutuan menombah. Pasal 6 kitab Esra ini merupakan respons Raja Darius terhadap surat yang dikirim oleh Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, dan Setar Bosnai. Surat tersebut berisi laporan atas tindakan orang-orang Yahudi yang sedang membangun kembali bait Allah. Dapat kita lihat dalam pasal 5. Darius menyelidiki perbendaharaan di Babel dan menemukan piagam berisi perintah Kores bahwa rumah Allah di Yerusalem harus dibangun kembali, seperti yang kita baca dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Tuhan menggerakkan hati Darius untuk mengizinkan pembangunan kembali bait Allah. Bahkan di ayat 11, Darius mengecam orang yang menghambat pembangunan rumah Allah. Hal itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk memulihkan umatnya dari keterpurukan selama berada dalam pembuangan di Babel. Saudara-saudara, bait Allah adalah tempat peribadatan umat Israel, sekaligus simbol kehadiran Tuhan. Pembangunan itu menyukacitakan, membawa sukacita, sebab mereka kemudian memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Allah dalam bait-Nya. Setelah selama 70 tahun hidup dalam penderitaan di pembuangan dan merasakan susahnya beribadah kepada Tuhan, timbul kerinduan yang besar dalam diri umat Israel untuk menyembah Tuhan dalam peribadatan. Tuhan memberi mereka kesempatan untuk kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Rekonstruksi bait Allah dan beribadah dengan benar adalah cara Tuhan membuat Israel menghargai anugerah-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dewasa ini pembangunan gereja gencar dilakukan. Kiranya kita tidak berfokus membangun fisik gereja, melainkan turut membangun persekutuan. Allah telah menganugerahkan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan kebebasan beribadah. Sebab itu, sudahkah kita menggunakan kesempatan ini dengan bijaksana? Sudahkah kita menghargai anugerah Allah? Sangat ironis apabila anugerah dianggap membebani. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, hiduplah beribadah kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh hidup. Setialah beribadah kepada Tuhan. Tontong kome makaritutu menombah lako uang tetumampat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menolong kami memahaminya. Di dalam Kristus, Engkau memberkati segenap jemaat-Mu, supaya mereka pun boleh menjalani hidup beribadah dengan setia, memuji, memuliakan Engkau. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, nyatakanlah senantiasa kehidupan yang beribadah dengan setia kepada Allah, dan yakinlah bahwa dalam segenap perjalanan kehidupan kita, Ia setia menemani,
memberkati kita. Shalom.